Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel Royal Slab dengan Muhammad Yusuf di sini. Beberapa bulan yang lalu saya sempat membuat meja dari kayu ulin. Tetapi setelah pemakaian beberapa bulan saja, akhirnya kaki meja buatan saya ini patah. Karena kadangkala meja ini ditempati untuk duduk. Setelah saya cari tahu, ternyata ada kesalahan di desainnya. Ya maklum, memang kami baru belajar membuat meja pada saat itu. Alhamdulillah, berdasarkan dari pengalaman itu kami coba upgrade. Mudah-mudahan desain kali ini lebih tahan dan lebih kuat. Setelah kami teliti, sebetulnya kesalahannya ada di bagian joinnya, sambungan antara kaki-kaki meja ini, dimana di situ sebetulnya kami memang tidak menggunakan sambungan jenis mortis dan tenon, tetapi kami menggunakan ya seperti domino atau dowel. Kami menyebutnya domino karena memang bentuk seperti domino yang banyak dipakai di luar negeri. Sayangnya dalam domino itu ya tidak terlalu dalam, hanya sekitar setengah senti, dan ini fatal sekali sebetulnya. Maka dari itu, berdasarkan pengalaman proyek yang lalu, kami untuk proyek kali ini kita akan pakai sistem dowel, jadi bukan domino lagi, dan kita usahakan lebih dalam dan supaya bisa lebih kuat seperti itu. Mumpung lagi diperbaiki bagian kaki-kakinya, nah untuk bagian tabletop juga kami lakukan sedikit perubahan, yaitu di bagian sudutnya kami buat lebih tumpul lagi. Ya walaupun sebetulnya ada yang tidak suka atau kurang suka dengan model ini, tetapi kami mengutamakan lebih ke keamanan sebetulnya. Karena kan di rumah ada anak kecil ya, ada anak kami, dan kadang juga ada ponakan ya, anak kecil. Takutnya kalau sudutnya agak lumayan tajam, nanti bisa lumayan sakit kalau kepentok. Jadi dengan tumpul seperti ini pasti akan lebih aman lagi lah, ceritanya seperti itu teman-teman. Ya seperti yang teman-teman lihat, kami memanfaatkan pola yang terbuat dari akrilik untuk membentuk bagian sudut seperti yang kami cerita tadi di awal. Mata rotor yang kami gunakan, kita pakai yang bagian flush trim yang ada laharnya, yang ada bearingnya, dan untuk finishingnya kita pakai spiral flush trim bit yang laharnya itu ada di ujung ya, jadi kebalikan dari yang tadi. Terbuat dari intan ya, atau ya mata-mata bor intan ya, yang kuat itu, yang baja lebih keras daripada HSS. Ya teman-teman, sedikit saya cerita pengalaman kerja dengan kayu ulin. Sebenarnya saya senang ya kerja pakai kayu-kayu keras seperti ini. Ada yang bilang susah dikontrol, susah dikerja, enggak juga ya, alhamdulillah. Dan memang sukanya saya itu karena memang seratnya unik dan memang kesan kayunya yang kuat dan kokoh begitu. Jadi sangat bagus sekali digunakan furnitur. Insya Allah mungkin di video mendatang kami akan coba untuk membuat kursi dari kayu ulin mungkin. Nah untuk bagian sudutnya itu kami akan tumpulkan dengan mata rotor ya round seperti ini yang teman-teman lihat. Ya kami menggunakan yang cukup besar. Yang saya pikir ini oke lah, elegan lah dilihat ya, dan juga lebih tumpul, sekali lagi lebih tumpulnya lebih aman buat anak-anak. Jadi ya, saya tidak tahu kalau teman-teman ya bagaimana pendapat kalian kira-kira dengan model seperti ini. Apakah kalian suka atau bagaimana ya, silahkan komentar. Sebenarnya teman-teman, saya ada harapan sih insya Allah mungkin di video-video mendatang pingin sekali rasanya kerja dengan kayu ulin yang utuh, yang ukuran kayak slab lah ya. Kalau teman-teman yang mungkin mengikuti channel kami, video kami yang sebelum-sebelumnya, itu kami sempat kerja pakai kayu terem besi. Nah kami berharap nantinya kami juga ingin kerja kayu ulin yang utuh, yang jadi pohon besar begitu ya, langsung dibelah ya dalam bentuk slab. Tapi ya mungkin impian ini mungkin sulit untuk tercapai untuk saat ini, karena di mana juga kita mendapatkan kayu utuh seperti itu. Mungkin kalau di Kalimantan mungkin ada peluang ya. Ya mudah-mudahan lah, doakan saja insya Allah. Ya buat teman-teman yang mungkin merasa ini kok bikin videonya ngomong terus, kapan berhenti bicaranya, kita kan mau menikmati videonya. Ya buat teman-teman yang punya selera menonton video tanpa komentar seperti yang di Royal Slab ini, silakan kami sarankan nonton di channel kami yang satunya, namanya Royal Slab Project. Jadi Royal Slab Project, silakan teman-teman lihat di situ. Jadi kami bikin video di situ, channel di situ ya, kita betul-betul murni pengerjaan, tidak ada komentar dan bla 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 begitu. Untuk pengerjaan kayu ulin ini ya mantap
ya mudah saja sebetulnya. Ini ada salah satu tips juga. Jadi untuk pengamplasannya teman-teman, saya kebanyakan mengamplas manual dan gerinda saja. Dan ini karena terbilang kayu keras, saya coba terapkan metode amplas basah. Jadi setelah kami amplas di angka 100 grit, itu kami pakai 150 pakai amplas mesin. Setelah itu kami amplas di grit 200 manual, tapi pakai air begini. Tenang saja, ini tidak akan mudah gampang terbuka karena memang keras kayunya. Untuk bagian bawah kami bersihkan juga, ini sisa-sisa finishing yang dari video yang lalu. Sebelum meja ini kami restorasi, ini ada sisa finishing dari Rubio Monocoat Hardwax impor. Jadi kami kemarin sebetulnya mau pakai Hardwax finishing dari Propan, tapi memang agak sulit didapat, jadi kita pakai yang Rubio. Hitung-hitung percobaan dan uji coba. Nah, setelah kami pastikan kerapiannya diamplas, kita keringkan dulu, kita angin-anginkan di atas rumah dan kita simpan dulu beberapa hari. Dan untuk pekerjaan kayunya sendiri, kami menggunakan kayu yang saya tidak tahu kalau teman-teman apakah sudah pernah dengar jenis kayu ini. Saya juga sebetulnya setelah nyari-nyari di online itu agak sulit juga, pusing juga, ini nama kayunya sebetulnya apa ya. Mungkin teman-teman tahu lah, nanti teman-teman bisa lihat seperti apa serat-seratnya, mungkin bisa tolong di komentar. Untuk bahasa lokal sendiri, kayu ini di sini disebutnya dengan kayu barada ya. Jadi bukan kasus yang kemarin itu kasus barada, enggak, ini kayu barada lah. Saya enggak tahu, tapi memang itu penyebutannya di daerah kami, di daerah Sulawesi Barat. Dan dia ada serat-serat khususnya, dia kayak berliu-liu seperti ular begitu ya. Dan saya suka sebetulnya dengan model seratnya seperti itu. Dan ini termasuk kayu yang lembut, tidak sekeras kayu ulin. Dia ya mirip-mirip kayak kayu jati ya. Kalau di daerah kami, kayu ini termasuk kayu berkelas juga. Bisa dibilang sekelas kayu bawang-bawang dan kayu jati. Karena daerah kami kan tidak ada jati ya. Ini semua kayu berasal dari hutan. Kalau kayu jati sendiri ada, tetapi di daerah kabupaten sebelah, bukan di daerah kami. Kayu barada ini salah satu kayu yang mahal ya, kalau di tempat di Somel, di tempat penjualan kayu di daerah kami, ini yang paling mahal menurut kami ya. Memang kami tanya-tanya harganya saat itu ya. Untuk balok saja yang ukurannya untuk kusen panjang 4 meter itu tuh kebutuhan bikin kusen itu harganya sekitar 180.000 per batang ya. Saya tidak tahu ini kalau dibandingkan dengan kayu jati atau kayu jati Belanda pinus, harga 180.000 untuk ukuran kusen 4 meter, apakah itu sama harganya seperti itu ya? Teman-teman bisa bantu di komentar juga, soalnya saya tidak tahu ya harga di Jawa atau harga di tempat-tempat lain di daerah kalian. Nah, untuk membentuk pola kayu seperti yang kita inginkan, model jenis kakinya nanti, itu kami menggunakan pola terbuat dari akrilik teman-teman sekalian. Jadi untuk polanya ini memang kami kerjakan sendiri melalui aplikasi atau software di komputer. Setelah itu kami proses di mesin cutting laser. Jadi hasilnya pasti lebih rapi sesuai dengan pola yang datang. Nah juga ini informasi buat teman-teman juga, siapa tahu di antara teman-teman ada yang mau juga buat pola. Entah itu teman-teman suka pola yang kami kerjakan ini atau memang ada request pola tertentu untuk bikin apa saja. Bahan akrilik, ketebalan semua jenis ketebalan akrilik, dan bahkan bisa juga plat besi. Nah teman-teman bisa pesan di kami dan bisa didiskusikan. Nah untuk nomor kontak yang bisa dihubungi, silakan periksa deskripsi teman-teman. Nah tadi di awal-awal video kami memperlihatkan bagaimana cara proses pembentukan. Sebetulnya sederhana sekali, tinggal tempel pola itu menggunakan lem lilin, bisa juga dengan double tip di sisi salah satu sisi kayu, kemudian kita rotor dengan mata rotor flash trim bit. Setelah di rotor setengah ketebalan kayu, bisa lebih juga bagus kalau disisakan sedikit saja. Setelah itu kita finishing menggunakan flash spiral trim bit ya, seperti teman-teman lihat di video ini ya. Kami menggunakan rotor yang kami balik di permukaan triplek meja yang kami buat, meja rotor lah kira-kira, untuk membuat finishing akhir pembentukan pola, membentukan model kayu mengikuti pola akrilik yang kami pasangkan tadi di awal. Nah untuk sambungan sendiri, pengalaman yang lalu kan kita pakai domino lah ya, sambungan domino, dan karena memang pengalaman pada saat itu kita tidak terlalu dalam tanamnya, kali ini kita akan menggunakan dowel, dan dowel standar yang banyak tersedia di online. Saya pakai 2/1 kali join ini.
Terus terang sebetulnya teman-teman, saya masih pemula untuk urusan bikin kaki seperti ini, dan terus terang saya juga kurang puas sebetulnya dengan metode yang saya pakai ini, dengan pakai pakai bor langsung. Itu sebetulnya tidak akurat, dan pada akhirnya nanti hasilnya tidak begitu rata. Memang kita perlukan alat khusus bagaimana supaya saat mengubur itu betul-betul rata dan tidak goyang, dan juga betul-betul ya sesuai lah ukurannya. Bayangkan kalau misalnya bornya itu miring, pasti akan tidak pas antara bagian kayu dengan kayu yang lainnya ketika kita sambungkan, kita rapatkan. Berbeda dengan metode awal yang saya gunakan pada model yang sebelumnya, itu kami menggunakan dowel dan kami menggunakan router, dan routernya rapi sekali karena kami pakai jig, kami pakai mal. Ya tapi tidak apa-apa lah, yang namanya juga proses belajar, nanti kita belajar bertahap sekaligus kita upgrade alat ya, mudah-mudahan nanti bisa temukan metode yang lebih bagus lagi. Nah, untuk lem sendiri kami menggunakan lem Presto WRG. Teman-teman bisa gunakan lem apa saja yang tersedia di pasaran. Ya, kami tidak terlalu banyak pengalaman untuk jenis lem yang akan kita gunakan. Tapi sedikit tambahan tips juga, untuk bagian sambungan ini kami meratakannya pakai table saw, karena itu salah satu cara yang paling bagus sekali dan hasilnya sangat-sangat rata dibandingkan di awal kami tadi menggunakan router. Dan memang ini tidak langsung kami bentuk 100% mengikuti pola tadi di awalnya. Jadi ya sekitar 90%an lah. Sisanya nanti setelah semua part-part bagian kaki ini kita sambungkan menggunakan dowel, sudah sempurna tuh ya modelnya. Barulah kita finishing akhir, kita pola lagi, kita pasang lagi polanya, baru kita router lagi terakhir, supaya hasilnya betul-betul rapi dan sesuai dengan pola yang kita inginkan. Tips juga tambahan buat teman-teman yang mau mengerjakan yang mengerjakan yang kurang lebih sama seperti yang kami kerjakan ini atau apa saja ya. Itu kalau saat kita ingin menggunakan klem nanti pada kayu, usahakan ada bagian-bagian tertentu yang disisakan seperti yang kami potong ini. Yang itu tujuannya nanti supaya ada posisi untuk klemnya melekat. Itu harus diperhatikan juga sebelum kita membuat pola atau membentuk pola ya. Karena kalau tidak ada itu, kadang kita sulit sendiri saat kita menggunakan klem merapatkan kayu-kayu itu. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah proses tahap terakhir. Kami pasang kembali polanya seperti sedia kala, dan kami router sisa-sisa yang belum terkena. Dengan cara seperti ini memastikan permukaan atau pola bentuk dari kaki meja yang kami inginkan betul-betul sama seperti yang di pola. Dan ini karena cutting laser teman-teman, buatan mesin, jadi betul-betul akurat sekali ukurannya, modelnya rapi. Jadi makanya bisa kita buat serumit apapun modelnya. Yang penting sudah kita pastikan mata router bisa masuk ke situ. Jangan juga terlalu kecil sudut-sudutnya. Nah, ini kaki yang sebelumnya, kaki meja yang sebelumnya, dan ini bagian tengahnya sangat rawan sekali. Nah, untuk finishing terakhir, kami tumpulkan bagian sudut-sudutnya, kami round saja dengan router bit kembali. Ini ukurannya ya saya ndak hafal sebetulnya ya, tapi ya terserah selera lah. Teman-teman bisa menggunakan mata router apa saja, tidak di router pun ndak apa-apa, tapi saya pingin yang agak tumpul, jadi saya pakai yang agak besar mata routernya. Terakhir kita amplas, kita gerinda, semua metode saya padu-padukan supaya menghasilkan finishing yang lebih mantap. Terakhir memang masih menggunakan hand sanding karena kadang ada bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau. Ya, pada video kali ini juga ada beberapa tips-tips model finishing yang kami menggunakan, yaitu kami ingin coba menggunakan oil dari VCO. Jadi ini adalah minyak kelapa murni, karena beberapa waktu yang lalu ada yang coba sarankan, katanya sama. Tapi setelah kami coba, sebetulnya VCO ini teman-teman, kalau sudah dioleskan, tunggu beberapa menit atau mungkin jam, dia agak memudar teman-teman. Jadi hasilnya jadi ya kayak air yang kalau air ditaruh di kayu kemudian mengering ya, jadi kurang maksimal. Jadi saya akui mau tidak mau pakai Rubio seperti ini atau Harwax yang lain. Kalau jenis finishingnya Harwax oil, ya pasti lebih unggul lah Harwax oil. Terserah teman-teman mau pakai yang impor atau lokal. Untuk lokal ada buatan Propan sih, atau bisa pakai Biwax juga. Tapi kalau oil sih kurang disarankan, mungkin kalau untuk furnitur ya, kalau minyak saja. Mungkin kalau minyak itu lebih ke
mungkin alat-alat masakan, alat makan dari kayu atau main anak-anak, kira-kira seperti itu mungkin. Tapi kalau untuk furniture seperti ini saya kira hardwax lebih cocok. Atau kalau misalnya mau finishing pakai PU spray, ya silakan, bisa juga, tapi kami belum tahu seperti apa karena belum pernah coba. Nah, ini Rubio kami yang terakhir ini udah habis. Harganya untuk yang ukuran seperti ini teman-teman cuma 250 ml kurang lebih, dengan campurannya ini ya lumayan lah ya, ini setengah juta ya, 600.000 dengan ongkos kirim. Kita kirim pakai kargo, soalnya kalau untuk kargo udara itu tidak bisa, jadi pakai kargo seperti Indah Kargo, JNT Kargo, begitu gitulah, jadi datangnya cukup lama. Untuk hardwax sendiri dia punya aroma yang khas lah ya, dan setelah digunakan misalnya sudah dioleskan begini di permukaan kayu itu, kadang kita menurut petunjuknya kita tunggu 10 menit, setelah itu kita lap pakai kain sampai semua yang tadinya minyak-minyaknya itu lepas ya, dibersihkan lah pokoknya. Jadi bukan dibiarkan saja begitu, tapi dilap terakhir, dilap pakai kain bersih yang kita bisa dapat. Ya, untuk teman-teman ini ada bracket yang kami gunakan di meja sebelumnya, yang sebelum kita rubah. Nah, ini karena catnya sudah usang, dan saya juga tidak suka lihat, soalnya ya kacau lah ya catnya ya. Jadi kami coba kupas kembali dengan alat pengupas cat, apa ini ya, paint remover. Jadi kami bersihkan, tapi kami tidak cat lagi, kami cuma oleskan minyak saja, kemudian kami install. Ya, berhubung karena mejanya memang sudah dikerja, cuma ada sedikit penyesuaian saja ya. Jadi untuk tahap terakhir ini kita tinggal install saja, tinggal pasang kembali. Untuk bracketnya ini juga teman-teman, sekedar informasi juga, bisa juga pesan di kami dengan model tertentu, silakan request. Kita bisa buat model apa saja dengan material apa saja, bisa besi stainless, bisa aluminium, bahkan bisa kuningan, yang tergantung kesediaan bahan. Ada modelnya seperti apa bisa kita buatkan melalui program komputer AutoCAD. Nah, untuk pemasangan bracket ini sederhana, kita cuma skrup di bagian kaki meja itu, dan untuk dipasang di mejanya ya seperti teman-teman lihat itu pakai 4 baut. Sebetulnya desain ini sangat boros baut, terakhir kami baru sadar kayaknya tidak perlu juga sih per bracket dikasih 4 baut. Mungkin per kaki ini saran kami mungkin nanti insya Allah proyek ke depannya cukup 2 baut atau 4 baut lah maksimal lah. Iya 4, jangan 2. 4 baut saja per kaki, jadi 8. Tapi ini kan ada banyak nih, ada 16 baut, jadi capek juga sih ini memasang bautnya ini, keraskan kiri kanan semua. Terakhir penghabisan karena masih ada Rubio sedikit, dan kami nonton di YouTube orang luar negeri juga katanya bisa pakai 2 kali apply coatingnya, jadi ya kami coba apply 2 kali. Dan teman-teman, seperti inilah tampilan meja kayu ulin yang dibuat made by Royal Slab Furniture. Bagaimana pendapat kalian, pandangan kalian? Tolong kasih komentar, kritik, dan saran, dan jangan juga lupa subscribe, karena subscribe tidak dibayar. Oke teman-teman, mudah-mudahan insya Allah mendatang kita bisa bikin video lagi yang lebih seru dan lebih bermanfaat insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan kesediaan kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Kita ketemu insya Allah di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.